Kembali lagi di Aji BSN Jabar ikut bicara. Karena resepna sekolah holi kemana-mana teh saya teh suka gokli sama Akang. Bandung Sempit #KBH Dulur merencanakan menyusun Jawa Barat ini ke depan mau seperti apa. Digodoknya di Bapeda. Jadi udah ngegolotrok teh naon deh. Sebaiknya orang-orang perencanaan itu adalah orang-orang yang mau terus belajar. Jadi sebenarnya banyak ilmu, banyak tanggung jawab juga. Kata Spider-Man gitu. Sat itu tugas dekade. Harus dibuka peluang beasiswanya. Nah, mancing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Aji BSN Jabar ikut bicara. Utek-utek lagi. Di episode kali ini masih dengan saya Ruli Raslia Novianti dari BKD Provinsi Jawa Barat tentunya, dan terereng teng. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bapeda apa sih, Kang? Bapeda kalau singkatannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Eta Provinsi Jawa Barat. Nah, beliau ini adalah Kang Rinaldi. Kalau saya suka memanggilnya Kang Rinaldi. Beliau tepatnya Bapak Rinaldi Bayangkara SST Sukaseri dipanggil Bapak teh. Dia masih muda, cenah kumaha tuh. Ada Kang Rinaldi Bayangkara SST dari Bapeda Jabar. Nah, Kang Rinaldi ini mau bahas apa nih? Ya pasti terkait dengan pastinya ada irisan nih pastinya dengan apa tugas pokok fungsinya di perangkat daerah. Tapi ada hal lain nih yang ingin kita bahas dengan beliau pada kesempatan kali ini adalah tentang apa Sobat Kang? Tugas belajar yang lagi dijalani. Siap. Terima kasih Bu Ruli. Ini kalau saya suka sebelum kita suka ngobrol-ngobrol karena resepna sekolah si Akang ini tuh jadi sekolah holik gitu bilangnya teh. Itu mungkin ini ya. Mungkin karena kita sekolah pada jalur yang salah. Jalur yang terjebak di jalan yang benar. Oh, terjebak di jalan yang benar, keren nih kata-katanya. Kela Kang, aku tuh punya pantun. Saya ada. Gimana? Pakai cakap seperti biasa. Tim, oke. Buah keladi, buah kemiri. Cakep. Ada Kang Rinaldi yang akhirnya mau kemari nih ke Aji, mau berbagi. Baiklah, Kang Rinaldi, izin tadi sudah disebutkan dari Bapeda. Ini sebagai apa nih dari Bapeda? Kalau saya sekarang kalau dari segi jabatan itu sekarang fungsional perencana tingkat pertama. Mantap. Nah, cuman kalau tugas sehari-hari atau yang incas selama 2 tahun ini ya jadi sekprinya kepala Bapeda gitu. Iya, makanya kemana-mana teh saya suka gokli sama Akang gitu ya. Kita tuh ketemu dulu di mana gini kan? Dulu ternyata kita tuh pernah ketemu di acaranya Ruang Guru. Iya. Di acaranya Ruang Guru tahun 2018. Dan ketemu lagi karena mungkin dulu sama-sama sekpri ya. Iya benar. Saya sekpri di Bapeda. Saya dulu di Bu Ruli di Dinas Pendidikan. Iya, sering pendaknya akhirnya. Ternyata pas dilihat di HP, ternyata ini Bu Ruli yang dulu ini yang pernah ketemu ternyata. Iya betul. What a small world gitu ya. Ternyata dunia tidak selebar Daud Kelor. Apa gimana kalimatnya tuh ya? Ya kalau bahasa kita sih orang Bandung sempit ya. Lah betul, Bandung sempit. Bandung Sempit #KBH Dulur. Cakep pisan ya tawa KBH Dulur guys. Baiklah Kang, izin. Nah tadi kita kan bahas terkait tugas belajar, linearitas studi dan dampak terhadap kinerja yang agile. Keren kan? Teng. Kinerja yang agile itu seperti apa? Nanti ada nih, kita akan explore nih, ngobrol-ngobrol santai tapi tetap. Sebelum ke sana Kang, izin kita mau kenalan dulu. Tadi udah dikenalkan, beliau adalah Kang Rinaldi Bayangkara dari Bapeda. Dan pengen tahu nih Kang, tupoksinya apa nih sebagai perencana itu? Dan nah itu tadi tupoksi sebagai perencana dan tapi juga merangkap sebagai sekpri.
Aspri. Nah mungkin kalau tugas pokok perencana yaitu ya membuat dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu kan ada yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya 1 tahun. Jadi ada yang 20 tahun jangka panjang, jangka menengahnya per 5 tahun, jangka pendeknya selama 1 tahun. Nah itu tugas Bapeda untuk merencanakan, kalau secara instansi ya merencanakan membuat dokumen perencanaan baik itu 20 tahun, 5 tahun atau yang 1 tahun. Jadi menyusun Jawa Barat ini mau ke depan mau seperti apa. 20 tahun lagi Jawa Barat mau seperti apa. 5 tahun ke depan Jawa Barat mau seperti apa. Dan tahun depan Jawa Barat mau ngapain aja itu mungkin digodoknya di Bapeda. Tapi tentu Bapeda ini bukan nggak sendirian ya, nggak sendirian, tapi dibantu oleh dinas-dinas, dibantu oleh stakeholder pembangunan yang lain, dan terutama kita tetap berpacu pada visi misi Gubernur Jawa Barat, terutama yang sekarang itu visi misi Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Itu yang dicapai kita. Step-stepnya mungkin kita yang menyusun gitu, dan dibantu oleh yang bergerak tuh nanti kan semuanya, bukan hanya kita di awal, di perencanaan, lalu digerakkan oleh dinas-dinas, lalu di akhir kita evaluasi lagi apakah tercapai tidak Jabar Juara itu gitu. Betul. Jadi seperti itulah. Pasti nggak akan jauh dari seputar perencanaan. Ya. Keren. Jadi udah ngegolotrok tenawan deh ya. Udah pecah kepala itu. Saking udah nguasainnya gitu ya Kang ya. Maksudnya karena perencanaan itu dinamis ya. Iya, jadi boleh bisa dibilang tidak ada orang yang ahli dalam berencana. Karena perencanaan itu dinamis, makanya sebaiknya orang-orang perencanaan itu adalah orang-orang yang mau terus belajar gitu. Pastinya. Nah, makanya itu sekolah itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Akang sekarang lagi tugas belajar ya? Betul lagi tugas belajar. Alhamdulillah ini juga berkat difasilitasi oleh BKD, Bu. Tah eta tuh nuhun Pak Kaban. Dua Kaban ya. Bapeda BKD. Betul. Ini alhamdulillah saya juga disupport oleh Pak Kepala Bapeda ya sebagai pimpinan saya, dan disupport betul oleh Kepala BKD yang memang mantan Kepala Bapeda juga gitu. Iya. Banyak tuh support. Jadi alhamdulillah gitu, kita mendapatkan pemimpin yang visioner ya. Betul. Tepat sekali. Beliau dan insya Allah pemimpin di Jabar itu semua visioner ya, yang betul. Melihat yaitu kesempatan belajar, menempuh studi itu menjadi satu hal yang ini juga ya, prioritas gitu. Prioritas. Betul. Nah tadi tugas belajarnya di mana nih Kang? Korek-korek lah. Nah ya. Sekarang saya tugas belajar di Magister Studi Pembangunan ITB. ITB ya. Masuknya fakultasnya itu SAPK, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Ini kerennya Ten ya. Kenapa saya tadi bilang ada kita yang bahas ada istilahnya clue-nya interdisipliner. Karena yang saya tahu nih ngorek-ngorek dengan Kang Rinaldi dari pendidikan sebelumnya juga ya. Nah ini bisa cerita nih Kang. Dari awal sampai sekarang itu apa aja nih, boleh di-share? Ya, makasih ya Bu Ruli ya. Mungkin saya di sini mau share nih. Mungkin ini bisa jadi tidak perlu ditiru oleh yang lain ya. karena dulu tuh unik banget ya. Saya tuh kuliah di D3 Analis Kesehatan. Basicnya tuh saya analis kesehatan. Ya kalau nggak tahu analis kesehatan itu apa? Ya, analis kesehatan adalah kalau di COVID itu yang suka nyolok-nyolok ya, yang suka meriksa kopi, iya, betul. Meriksa darah, meriksa urin, dan lain sebagainya. Pokoknya kerjanya di laboratorium. Jadi salam juga untuk teman-teman ATLM ya, namanya sekarang ATLM. Oke. Ahli tenaga laboratorium medik. Itu dulu saya D3 ya, D3. Lalu saya bekerja di rumah sakit di Hasan Sadikin kurang lebih selama 4 tahun. Nah, sambil tahun kerja. Berapa itu Kang? Tahun 2011 sampai tahun 2015. Nah, itu sambil saya kerja, karena kerja di kesehatan itu kan nggak beda sama kita ya. Jam pagi sampai sore. Tapi ini kerjanya saya ambil kerja malam. Sore malam. Nah, paginya itu saya pakai kuliah. Masya Allah. Nah, kuliahnya itu saya lanjutin D4 ya. Karena dulu saya berprinsip bahwa
saya tuh harus jadi expertise. Mantap. Nah, harus jadi expertise, jadi harus linear tuh. Harus D3, D4 atau nanti S2-nya S2 terapan atau mungkin S3-nya S3 terapan, lalu nanti jadi bidang yang kita tekunin kita menjadi ahli gitu. Jadi pada saat itu mah emutan teh udah weh didinya gitu ya, kesehatan di situ. Nah, cuman di lain pihak saya juga iseng-iseng nih. Ketika saya kuliah di analis itu iseng-iseng saya daftar SMPTN lagi. Nah, keterimalah di Fakultas Hukum. Masya Allah. Itu kan dua ilmu yang sangat berbeda ya. Mas, hukum mana ya? Saya di UIN. UIN Bandung di Cibiru. Iya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, dua bidang ilmu yang sangat jauh berbeda ya. Baik dari bidang ilmu kan kalau kesehatan tuh IPA ya. Iya. Hukum jelas. IPS banget. Iya. Terus dari segi kajian penelitian segala macamnya itu ini berbasis kayak statistik dan segala macam. Yang ini benar-benar normatif sosial dan segala macam lah itu normatif hukum dan ini. Nah, ternyata saya ya kagok lah, udah kuliah, udah daftar, udah keterima, ya udah saya jalanin dua-duanya gitu. Nah, alhamdulillah pas lagi kerja itu kan lagi kerjanya sore malam, saya bisa ya membagi waktu lah. Itu emang berat banget lah ya, cukup berat. Jadi pagi-pagi kuliah di UIN deh, di hukum, sore malam kerja, tiap weekend Jumat Sabtu, Kamis Jumat Sabtu itu kuliah D4. Nah, perjuangan. Nah, itu lumayan menyita perhatian dan waktu ya. Sampai akhirnya ya tahun 2015. Jadi dulu tuh saya ketika menjalani itu saya pengen fokus di satu bidang aja gitu. Jadi dulu tuh saya megang ini juga. Jadi sebagai analis, sebagai praktisi. Tapi sambil masih kerja juga ya? Masih kerja juga sebagai praktisi di rumah sakit. Ternyata saya jadi dosen praktek juga. Masya Allah. Jadi wirausaha juga di bidang laboratorium gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang saya pengen expertise di sini. Nah, cuman ada satu momen ya ketika tahun 2014 akhir saya disuruh masuk CPNS. Sanomi warang? Ya, adalah kawan-kawan saya. Beliau udah bekerja di sini, ada di Pemprov Jabar. Kan cobain ikutan. Ini di Pemprov buka, aduh saya kan pengen fokus di sini. Udah cobain dulu aja. Taunya masuk. Dan ketika itu saya bingung, saya masuk kemana ya? Iya. Karena nggak ada jurusan saya tuh. Iya. Coba aja masuk ke yang ada semua jurusan. Saya masih ingat ketika itu yang masih ada semua jurusan itu di perencanaan, peneliti, sama penyuluh. Udah perencana aja. Itu tempatnya keren banget. Nah, pokoknya orang-orang bagus lah gitu. Strategis. Ya udah saya pilih itu. Keterima. Itu kan saya bingung ya. Jika nunya sakit, ini gimana nih? Saya nggak tahu apa-apa tentang perencanaan gitu kan. Nah, disitulah gitu ya. Jadi kayak saya mulai berpikir bahwa ternyata ya kadang-kadang kita pendidikan di mana kadang nggak nyambung. Nah, yang menyambungkan itu ya kita harus mengimprove diri. Nah, salah satunya dengan sekolah lagi gitu. Intinya kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, ayeuna sekolah nyambung teu? Sana anu eta. Nah, jadi saya kembali lagi ke ini ya, pengalaman pendidikan ya. D3 analis, D4 analis, lalu saya S1 ilmu hukum, S2 ilmu hukum ya. Nah, sekarang S2 lagi studi pembangunan. Memang itu bisa dibilang sangat ini ya, keilmuannya terkait perencanaan dan pembangunan itu di situ ya. Maksudnya saya bekerja di perencanaan pembangunan, studi pembangunan itu menurut saya sangat relevan gitu ya. Sangat relevan. Pastinya betul. Jadi tos akang tos gaduh SH dan MH juga ya, saudara-saudara. Iya. Kalau ijazah punya. Terus saya nabihan deui karena apa namanya? Studi pembangunan. Enggak tahu gelarnya apa. Ada yang bilang MT, ada yang bilang MSP ya. Yang penting mah lulus lah, doain aja. Iya, yang penting lulus dan ilmunya tadi ya semakin insya Allah semakin inilah berkaya, memberi banyak kontribusi nih untuk Jawa Barat, insya Allah seperti itu. Nah, tadi terkait itu, jadi sebetulnya kalau
bisa disimpulkan mah ya, maksudnya bisa digambarkan seperti apa yang tadi Kang Rinaldi sampaikan. Sekolah dengan tadi ada gap mungkin kalau bisa dibilang mau dianggap gap ya, let's say lah itu it's a gap gitu loh. Sekolah dengan dunia kerja ya seperti itu adanya. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Kang Rinaldi. Ya untuk mengisi gap itu adalah dengan tadi improve diri ya. Benar. Ada pendidikan formal, non informal, non formal, apapun itu diserap baik-baik. Tapi kan Kang banyak ya ilmu-ilmu yang betul-betul kita dapat benar-benar ketika prak-prakan di lapangan gitu ya, bekerja dan lain-lain. Dan kadang ilmunya lebih cepat nyerapnya geningan. Lebih cepat dan pasti lebih banyak. Lebih banyak, betul. Ilmu di lapangan itu kita pasti lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan ruang kelas ya. Nah situlah jadi kita harus banyak belajar tuh di situ di lapangan. Betul tuh. Nah tadi seperti itu. Begitu adanya, begitu faktanya, ada tantangannya nggak nih? Selama ya pada akhirnya studi begini perjalanannya plek jadi perencana gitu ya. Nah itu tantangannya apa nih selama ini? Selain tadi pastinya pokoknya goalnya ya harus ada improvement dari kita gitu kan. Tapi tantangannya apa nih selama ini? Selama ini ya. Ya tantangannya ini apa yang kita miliki, apa yang kita sumber daya yang kita miliki bisa nggak diaplikasikan di dunia kerja kita, bisa nggak bermanfaat di dunia nyata kita di tempat bekerja. Misalkan saya dengan basic kesehatan dan ilmu hukum ya minimal saya bisa menangani, misalkan dulu saya juga menjadi pemegang sektor di bidang kesehatan ya. Ya minimal kita cepat beradaptasi di situ. Nah misalkan kalau ada regulasi yang ini, yang kita udah punya basic ilmu hukumnya. Nah ya kita harus cepat bisa berkontribusi lebih dibandingkan dengan orang lain yang bisa dikatakan ya belum punya pendidikan itu gitu. Jadi sebenarnya banyak ilmu, banyak tanggung jawab juga, kata Spider-Man gitu. Di mana ada power di situ ada tanggung jawab gitu. Nah, betul mantap nih ya. Ya, tadi kan ada tantangan, tapi dampak baik yang terasa nih apa nih buat Kang Rinaldi dari perjalanan ini teh? Perjalanan ini yang paling pragmatis nih. Ketika saya masuk CPNS. Ketika saya mengerjakan soal-soal CPNS itu banyak banget materi-materi ilmunya ilmu hukum. Terutama di TWK. Di TWK itu tes wawasan kebangsaan. Itu hampir bisa dibilang itu 70% lah ya itu ilmu hukum ya. Masya Allah, pantesan lulus atau dengan mudah. Ya mungkin itu nilai plus. Yakin kita tidak pernah tahu ya. Betul. Kita sekolah di mana, manfaatnya seperti apa. Iya. Banyak orang dulu juga bukan tanda kutip nyinyir ya. Dengan kata-kata, naonan sih mana? Sekolah wae. Ternyata ya manfaatnya pasti ada, tapi nggak tahu kapan dan di mana itu kita nggak pernah tahu. Nah itu gitu. Kan kuncinya kesempatan dan kesiapan. Bener. Betul kan kuncinya mas selalu itu pada akhirnya kesempatan kadang ada, tidak kitanya nggak siap. Kumaha kesiapan ada, kesempatan nggak ada. Betul sekali. Jadi juga. ada yang pernah mengatakan keberuntungan itu kombinasi antara kesempatan dan kesiapan. Iya. Jadi kita harus siapin dulu aja. Anytime ada kesempatan datang masuk gitu kan. Jadi kita siap dengan kesiapan. Benar. Yang penting kita persiapan dulu aja karena tantangan masa depan pasti kita nggak pernah tahu dan pasti akan lebih berat gitu. Oke, mantap. Nih Kang, tadi seperti itu ya. Jadi ada tantangannya, ada dampak baiknya juga sebetulnya mah. Nah dari itu semua, nah tadi saya kan udah sedikit-sedikit ya. Tadi ada clue-nya tentang agile. Fenomena sekarang, Kang, apalagi setelah pelantikan besar-besaran Desember tahun lalu 2020 itu, pada akhirnya konsep bekerja itu gitu ya, bahwa pada akhirnya kita ada tidak lagi tersekat dengan ya kan mimpinya Pak pimpinan gitu, mimpi besarnya Pak Presiden lah katakan. Kita mau memangkas birokrasi sedemikian rupa kan biar semakin satset gitu. Satset. Nah itu teh apa nih dengan konsep agile yang selama ini kita sering dengar nih kan, kita bagaimana bisa berkinerja dengan being that agile juga di dalamnya gitu. Banyak sekali sekarang kan fungsional yang memang diarahkan untuk seperti itu gitu, tidak terpaku pada satu bidang
pekerjaan Nah, tertentu betul, saja. betul. Bisa lintas, Betul. bisa kan, bisa kemana-mana, lintas bidang, bahkan lintas perangkat daerah Perangkat seperti daerah, betul, itu. betul, betul. Nah, Kang Rinaldi melihat fenomena ini seperti apa nih? Dan dikaitkan nih dengan tadi latar belakang pengalaman ya dengan lintas dunia pendidikan yang berbeda-beda itu seperti apa? Betul, jadi dunia pekerjaan ya, apalagi kita sebagai ASN ya, kita dituntut untuk agile. Agile tuh lincah Betul. dan mampu beradaptasi dengan situasi, kondisi, regulasi atau dengan fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Yes. Ya misalkan itu kan cita-cita yang diinginkan ya oleh pimpinan dan untuk kita semua gitu. Kita dulu mendengar bahwa PNS itu kaku ya, Betul. kaku terus tidak bisa berkembang atau sulit untuk berkarir kalau bukan jadi pejabat ya kan. Nah tapi dengan konsep sekarang, apalagi dengan didukung oleh BKD, didukung juga oleh pimpinan dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, itu memiliki konsep yang manajemen talentanya, terus dengan team of timnya, itu kan membuat kita dipaksa untuk mampu beradaptasi dan mampu lincah dalam bekerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Misalkan yang terjadi misalkan kalau di Bapeda ya, di Bapeda misalkan ada sekretariat SDGs. Apa itu, Kang? Sustainable Development Goals misalkan. Nah, itu kan ada 17 goals ya, mulai dari yang pertama itu kelasnya lupa. TikTok. Ini apa sih, kemiskinan, no poverty, no hunger, terus kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola ya. Itu kan tidak bisa dikerjakan oleh satu bidang. Itu pasti melibatkan bidang-bidang lain yang terlibat ya, baik itu dari infrastrukturnya, lingkungannya, ekonominya. Itu tidak bisa kerja dalam satu bidang atau satu OPD. Pasti didukung oleh OPD-OPD yang lain. Kalau yang dulu kan kita tersekat-sekat oleh struktur ya, struktur dan oleh meja-meja yang ini. Tapi kalau sekarang tuh seharusnya itu tidak bisa lagi. Contoh ada lagi yang lagi dikerjakan nih oleh BP2D ya. Dan saya masih terlibat situ ya di kajian kajian rebana. Mungkin yang nelitinya dilakukan oleh BP2D yang memfasilitasi. Tapi kan yang mengerjakan rebana ini bukan cuma BP2D. Betul. Ada Bapedanya, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Nah, terutama ini penelitiannya terkait dampak sosial terhadap pembangunan rebana. Artinya kan yang fokusnya itu di pendidikan sama kesehatan. Jelas ini harus team of timnya itu harus jalan. Dimana tidak ada sekat ya, tidak ada, maksudnya tidak ada ego sektoral. Saya BP2D, saya Bapeda, saya dinas kesehatan, saya dinas pendidikan, tapi mereka menjadi tim peneliti misalkan seperti itu. Keren, betul. Nah, itu juga itu kan bagus banget ya. Maksudnya konsep seperti itu, jadi kita bisa jalan buat menghasilkan karya-karya yang komprehensif gitu. Nah, gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terus dikaitkan dengan keilmuan ya. Dengan keilmuan. Nah, ini juga dulu ya, ketika saya, ini mungkin pengalaman dulu ketika saya pengen melanjutkan S2 dulu. Ini nggak bisa karena harus satu jurusan. Nah, sekarang itu kayaknya nggak berlaku lagi itu. Karena banyak studi-studi baru yang bisa dikatakan interdisipliner. Betul. Interdisipliner, jadi kita menguasai banyak hal dan ini sangat menurut saya ini sangat relevan dengan tuntutan kita untuk bekerja dengan agile itu. Jadi kita tidak bisa, nggak ada istilah gini. Nggak ada istilah, oh ini bukan bidang saya. Iya, betul. Bener nggak? Di ASN, pokoknya kamu kerja di sini, kamu harus bisa. Kalau nggak punya pengetahuan yang luas, ya kita pasti akan mengatakan, oh ini bukan bidang saya, mohon maaf. Ya kita nggak bisa berkembang nantinya. Iya, betul. Gitu. Kita harus. Mungkin yang kebayang seperti itu ya. Makanya mudah-mudahan BKD bisa intinya kayak gitulah.
Langsung kayak gitulah. Tapi sudah tertangkap kok, insya Allah. Toh memang demikian adanya kan, Kang. Pak Sekda dengan luar biasanya dong. Kita ketika launching dengan Pak Gubernur, Pak Sekda tentang tim Optims itu dengan pihak kementerian bahkan gitu kan, sudah mencanakan bagaimana itu tim Optims kita bisa berangkat dari situ. Tadi apa yang sudah dipaparkan Kang Rinaldi nih, kurang lebih tuh it's already there gitu loh. Meskipun belum sempurna, tapi kan sudah mulai nih. Ada beberapa perangkat daerah juga memang sudah meramu itu, dan pastinya tim BKD itu bekerja keras loh Kang, tahu pasti gitu. Itu pasti akan dikaitkan dengan banyak hal di bidang, misalnya contohnya di bidangnya PKAP, Pak Kabinnya Pak Oki itu sedang meramu tuh bagaimana itu kita bisa menerjemahkan gitu ya pola-pola kerja seperti tim Optims dan lain-lain yang sifatnya agile itu biar bisa dituangkan di dalam TRK seperti apa. Itu PR besar juga loh sebetulnya. Betul. Dan tapi insya Allah ini sudah mulai mau proses rilis nih, nanti masih lagi uji coba ke 3 perangkat daerah, BKD, BPSDM dan Bapenda kalau nggak salah. Nanti berikutnya atau Bapeda ya. Nanti berikutnya semua perangkat daerah seperti itu. Jadi pasti memang satu dengan lain pasti ada kaitannya ya Kang ya. Betul. Tadi makanya tim Optims itu menjadi satu hal penting lainnya gitu. Nggak bisa lagi jadi ego sektoral tadi. Tidak bisa jadi ego sektoral karena yang kita tuju adalah tujuan pembangunan itu. Misalkan tujuan pembangunan itu mencapai visi misi gubernur, atau misalkan yang lebih luas lagi untuk mesejahterakan masyarakat ya, welfare state itu ya. Nah itu mungkin itu yang bahkan menjadi orientasi kita sebagai ASN. Nah kita kan dituntut agile. Nah dalam melanjut pendidikan juga harus agile juga gitu. Jadi misalnya jadi tidak harus terkungkung oleh misalkan S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, itu bisa jadi linearitas menjadi apa ya, menjadi bias ya, menjadi bias dan tidak mesti harus misalkan saya kesehatan S1-nya, S2-nya harus kesehatan lagi, S3-nya harus kesehatan lagi, tapi kita bekerja kita harus membangun regulasi. Betul. Kita harus melihat perkembangan sosial di masyarakat. Nah, itu kan harus dipelajari juga gitu. Kalau kita tidak memiliki basic yang kuat ya kita pasti orientasinya ke sektoral lagi, ego sektoral lagi gitu. Padahal kita bekerja harus mencakup komprehensif gitu. Mengorkestrasikan. Ini saking harusnya ya tidak mesti harus apa tadi ada 3 kata. Tidak mesti harus. Kalau dulu mesti kan harus kudu. Mesti harus kudu ya. Iya seperti itu. Siap Kang. Jadi kalau begitu tadi di awal sih Kang Rinaldi bilang pembuka bilang ini yang mungkin tidak harus ditiru. Tadi bilangnya gitu. Tapi setelah kita diskusi panjang lebar, no problem nampaknya. Ya nggak sih? Betul. Jadi hasanah bahwa keilmuan dengan lintas bidang dengan interdisiplin yang begitu beragam tidak lantas menjadi satu hal juga semestinya, dan terbuktikan dengan diterjemahkan dengan tim Optims dan lain-lain yang agile dan lain-lain. Dan satu lagi sih saya pernah ngobrol dengan Pak Kaban, Pak Heri, mohon izin, beliau selalu bilang bahwa ASN itu harus selalu siap pada akhirnya dimanapun ditugaskan, even di luar yang memang tidak lain dengan latar belakang pendidikan katakanlah, tapi kan prinsip-prinsip itunya kan pasti kurang lebih sama, kepemimpinan, leadership dan lain-lainnya akan berjalan dengan bersamaan ya Kang ya. Siap. Tadi saya jadi menarik nih. ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja lah kesannya. Tapi berarti ada mungkin tugas BKD ya. Harus dipersiapkan orang-orangnya. Artinya ya harus dibuka peluang beasiswanya. Mancing-mancing. Pelatihannya mungkin dibuka. Nah, jadi kan misalkan kamu harus siap. Nah saya nggak siap Pak. Nah saya belum punya modal apa-apa. Nah mungkin kita selain kan kita itu siap nih, nah mohon dong kita juga dipersiapkan. Jangan hariwang Kang, ini banyak nanti program-program yang akan ngaburu dulu gitu ya. Dari BKD ada pelatihannya, nanti yang sekarang sedang bergulir ada pendidikan pelatihan tentang agent of change. Terus ada lagi beasiswa juga kan? Akang teteh ini beliau penerima beasiswa dari BKD atuh. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak untuk BKD yang memfasilitasi pendidikan
dan tentunya tidak hariwang ya. Tidak hariwang. Tidak ya? hariwang. Tenang, Jadi, damai, sentosa. tenang, damai. Makanya Jadi tiasa belajar. bisa belajar dengan tenang lah intinya Iya, seperti itu. betul, Karena betul. BKD mempersiapkan mekanisme yang sangat baik. Amin. Mudah-mudahan semakin baik ya Kang. Ah, Seperti itu. Dan harus semangat mungkin ya untuk generasi-generasi berikutnya tahun-tahun depan kalau bisa yang mendaftar beasiswa itu semakin banyak gitu. Semakin banyak ya. Jadi, nah ini dia. Apa tipsnya biar semangat belajar? Semangat sekolah holik teknik. Apa ya? Ya mungkin ya kita harus senang aja. Harus senang dan kita percaya bahwa saya pernah mendengar hadis ya. Hadis Nabi bahwa barang siapa yang mencari ilmu itu Allah akan orang yang mencari ilmu itu akan Allah tunjukkan jalan ke surga gitu loh. Iya, Karena ada kurang lebih seperti itulah. Iya. Terus ya jangan berpikir bahwa pendidikan itu pasti nanti kita akan mendapatkan hasil yang bisa dibilang pragmatis. Itu belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu, makanya fokus sekolah mah sekolah aja, sekolah aja. Nanti insya Allah pasti ada manfaatnya. Gitu. Ada manfaatnya pasti. Pasti ada. Pasti ada. Nah, berikutnya tipsnya apa nih Kang? Biar tadi kan ya perjalanan tadi kan berliku dengan beragam macam bidang, medan dan lain-lain. Tapi biar tetap bisa berkiprah dengan dunia tadi yang tadi disampaikan, ASN harus ready nih dengan apapun situasi dan kondisinya pada akhirnya. Bisa berbagi sharing nih. Ya mungkin kita harus siap dan mempersiapkan diri ya. Karena kesiapan itu kita dituntut siap ya, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri gitu. Dan mempersiapkan diri selain yang formal kita juga harus harus semangat gitu ya, harus semangat, harus berinovasi, harus melihat dunia luar lah gitu. Karena memang bekerja terus-terusan juga itu bisa dibilang ada jenuhnya. Iya, makanya kita refreshing dengan sekolah gitu. Refreshing sekolah, iya sepakat banget, setuju banget nih Kang. Refreshing dengan sekolah ya. Jadi ada ini lagi ada sebetulnya. Insight baru sebenarnya. Insight baru pastinya. Yang dan semangat baru, challenge baru dan betul, ya itu betul, nanti betul. kembali udah fresh lagi gitu ya dengan gagasan-gagasan lainnya yang baru. lebih keren lagi seperti itu. Kang, hobinya apa nih Kang? Hobinya apa ya? Aduh saya bingung sih punya hobi gak ya? Kok sama sih kayak aku kalau ditanya hobi, aduh saya punya hobi gak? Yang lain sementara hiking teh ya. Terus apalagi motor-motoran teh. Apa dong? Masa iya saya mau bilang hobinya ini apa? Menjeng-jehe santuy ya. Santuy. Apa ya? Saya juga bingung nih kalau mau bicara hobi. Ya kita menjalani aja lah apa yang suka kita jalani. Karena karena saya termasuk orang yang menyukai satu bidang atau misalkan terkait hobi ya, satu bidang tapi ya nggak bertahan lama, udah pengen ganti lagi yang lain. Misalkan sekarang lagi hits tanaman nih, saya senang tanaman. Memecah-mecah tanaman, bikin gini-gini. Udah banyak, kasihin, ganti hobi yang lain gitu ya. Bagus atuh hari gitu. Ya gitulah. Jadi kurang lebih. aku tahu hobinya adalah berganti hobi. Cocok? Bisa jadi. Sekarang hobi tanaman lagi hits, ikutan gitu ya. Terus. Nanti hobi. Hobi itu juga nggak saham-saham itu lagi tren ini. Wah, saham kayaknya enggak ya. Apa? Trading. Kebetulan saya tidak menyukai dan tidak mendalami gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa ditangkap pan aya nu aman oge entong nu cari nu susah yang bermasalah kita. Yang aman-aman aja lah kita. Yang aman-aman aja. Kalau urusan ini kayak saya cari aman aja deh. Oh, iya. Iya betul yang aman-aman aja, cari aman pokoknya katanya. Yang penting jalan semua ya. Studi oke, keluarga oke. Tapi tadi berganti-ganti kalau yang sama Neng di rumah mah. Itu setia itu. Itu setia. Betul. Enggak berhobi itu mah ya. Oh enggak ada. Aman tuh izin. Baiklah, Akang Tetes Sadaya ini luar biasa nih, waktunya gak terasa. Padahal mah masih banyak nih kayaknya mau diobrolin. Tapi nanti kita ngobrol lagi ya Kang. Siap, laksanakan. Aku undang lagi. Siap. Oke, nih baiklah. Nih apa katanya tuh Kang? Jangan lupa subscribe, like, and comment.
sosmed DKD Jabar. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, Ada TikTok. dan ada YouTube ini si Ajib ini. Jangan kelewat ya. Ada info banyak di sini dan nanti kita akan explore banyak lagi dari rekan-rekan lainnya, termasuk dari Akang satu ini tadi ya. Tersenyum dan ceria pastinya. Sampai jumpa lagi di Ajib episode berikutnya. Ajib ASN Jabar ikut bicara.